Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rizky Channel yang akan membahas seputaran usaha toko sembako. Hari ini saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang ada di rumah, yang senantiasa menyaksikan video-video yang diupload oleh channel ini. Dan untuk kalian yang baru datang menyaksikan video di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, karena subscribe itu gratis. Teman-temanku sekalian, hari ini saya berbagi tentang apa yang saya alami beberapa tahun lalu semenjak saya membuka usaha toko sembako. Jatuh bangun saat membuka usaha toko sembako. Hal itu pernah saya rasakan teman-teman sekalian di saat saya membuka usaha saya dengan bermodalkan 4 juta. Di saat saya membuka usaha saya dengan bermodalkan 4 juta, berjalan waktu demi waktu, barang yang ada di tempat saya bukan tambah banyak, tetapi semakin berkurang dan tambah sedikit. Tambah lagi ada halangan, istri sakit, akhirnya usaha tidak begitu berjalan. 1 minggu atau 2 minggu itu yang membuat usaha saya agak jatuh teman-temanku sekalian. Tapi disembari dari itu saya buka kembali, terus saya menata barang saya seperti sedia kala dan melihat kenapa toko saya di saat saya membuka usaha pembelinya begitu-begitu saja, sedangkan di tempat lain pembelinya sangat meningkat. Kenapa di tempat lain itu sangatlah ramai, sedangkan di tempat saya sangatlah sepi? Itu yang saya rasakan teman-temanku sekalian. Hampir jatuh dan hampir ingin mundur di saat membuka usaha waktu itu teman-teman. Tapi saya berpikir kembali bagaimana cara saya untuk bangkit dan membuat usaha saya bisa berkembang. Saat itu saya sangat down teman-temanku sekalian. Terus yang saya berpikir di benak saya, apa kira-kira yang dilakukan oleh kompetitor saya di lapangan, orang-orang yang sudah membuat usahanya mereka itu sukses, kira-kira apa yang mereka lakukan. Lalu saya amati cara mereka berjualan, saya amati cara mereka menata barang, saya amati cara mereka menetapkan harga barang seperti apa, saya amati bagaimana cara mereka melayani pembeli. Lalu saya berpikir ternyata selama ini saya salah dalam mengelola usaha saya. Teman-temanku sekalian, apa kesalahan saya saat itu saat saya mengelola usaha saya? Selalu saya buka di atas jam 8. Itu yang pertama. Saya rasakan hal itu. Terus di saat saya buka usaha, barang-barang yang kemarin saya jual, saya tidak tata kembali, saya tidak rapikan kembali. Terus barang-barang seperti itu akan berhamburan kiri kanan. Itu yang sering saya lakukan teman-teman. Akhirnya mungkin di saat ada pembeli merasa risih terhadap tempatnya kita yang sangat berantakan. Saya mulai sadari, saya mulai berpikir, memang banyak kesalahan saya di saat saya memulai usaha toko sembako. Jadi saya harus rubah itu. Terus saya tingkatkan pelayanan di usaha saya. Lalu saya berpikir kalau dengan modal seperti ini tidak mungkin usaha saya bisa berkembang dengan cepat. Karena waktu itu teman-teman, saya mengawali modal saya cuma dengan 4 juta rupiah. Bersih 4 juta rupiah hanya untuk barang. Terus saya berpikir, kebetulan saat itu ada teman saya yang kebetulan kerja di bank, dia tawarkan pinjaman untuk saya. Lalu saya berpikir, bisa atau tidak jika mungkin usaha saya tambahkan dana dengan mengambil pinjaman dari bank. Apa bisa saya melakukan pengembalian di saat saya mengambil uang dan dana dari bank? Lalu saya berpikir, saya harus maju untuk mengambil pinjaman. Kalau saya tidak coba, maka saya tidak akan pernah tahu kesuksesan itu seperti apa. Kalau saya tidak coba, maka saya tidak akan tahu kegagalan ke depannya itu seperti apa. Lalu saya kuatkan diri saya untuk mencoba teman-temanku sekalian mengambil pinjaman melalui bank.
Waktu itu saya mengambil pinjaman 20 juta dan setorannya per bulannya itu sekitar 1.800.000-an. Lalu saya belanjakan seluruhnya untuk usaha saya. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah dengan modal itu saya bisa mengembangkan usaha saya sampai hari ini yang tadinya 4 juta. Alhamdulillah saya sudah mengembangkan usaha saya menjadi luar biasa. Tidak besar seperti orang lain, tapi alhamdulillah. Saya tidak perlu ucapkan berapa modalnya sekarang, tapi dengan saat ini saya sudah mempunyai usaha sampingan jual beli biji pala, dan alhamdulillah sekali pengiriman mencapai tidak banyak tapi hampir ton. Jadi teman-temanku sekalian, jangan tanyakan bagaimana cara saya hingga besar seperti, jangan lihat apa yang saya saat ini besar seperti ini, tapi tanyakan bagaimana cara saya untuk keluar dari masalah yang saya hadapi. Teman-temanku sekalian, gagal dalam berusaha itu adalah hal biasa, tapi yang paling luar biasa bagaimana caranya kita mengetahui cara agar kita bangkit. Teman-temanku sekalian, jikalau mungkin teman-teman di rumah pernah merasakan sebuah kegagalan, nikmati kegagalan itu dan jadikan sebuah pelajaran, karena tidak semua orang mengalami hal yang sama seperti yang kita rasakan, dan sudah pasti orang yang pernah mengalami sebuah kegagalan adalah salah satu tangga untuk dia meraih kesuksesan yang tidak akan dia ulangi kegagalan yang seperti hal yang dia lakukan sebelumnya. Jadi teman-temanku sekalian, Anda pernah gagal yang mungkin pernah mengawali usaha Anda, terus barang-barang Anda tiba-tiba habis karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jangan down, pikirkan bagaimana cara Anda untuk bangun, pikirkan cara Anda bagaimana untuk bisa mengembangkan usaha Anda. Karena teman-teman, kalau bukan kita yang mengawali usaha kita, kalau bukan kita yang mengembangkan usaha kita, dan kalau bukan kita yang mengendalikan diri kita, siapa lagi teman-temanku sekalian? Berpikir satu tujuan, jika orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Jika saya bisa, teman-teman sekalian juga pasti bisa. Orang yang membangun usaha toko sembako dengan bermodalkan cuma 4 juta, jatuh bangun dalam membangun usaha, tapi alhamdulillah saya bisa bangkit dan mempunyai usaha sampingan, dan juga masih bisa mengelola usaha toko sembako saya. Ini cuma sekedar motivasi untuk teman-temanku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin yang merasa mempunyai usaha masih kecil, ayo bangun usaha Anda, tingkatkan usaha Anda, rajin membuka usaha Anda, rajin melayani pembeli Anda, agar Anda bisa sukses dan bisa mengembangkan usaha Anda lebih besar. Satu pesan saya, jika Anda sudah mempunyai modal yang sangat besar, carilah usaha sampingan untuk menambah penghasilan Anda, karena kesuksesan itu tidak ada batasnya teman-teman. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.